Keras orang-orang Garut semuanya jawab yang kompak. Kalau begitu cinta tanah air diperintahkan oleh Islam atau tidak? Diperintahkan atau tidak? Diajarkan atau tidak? Nabi mencontohkan atau tidak? Nabi mencontohkan atau tidak? Makanya sudah. Kembali ke hipotesis kita tadi di awal. Kembali ke apa yang saya lontar di awal. Kalau ada ekstrem kanan yang mengatakan Islam nggak mengajarkan cinta kepada tanah air, Islam nggak menganggap cinta kepada tanah air, Islam bahkan menganggap tanah air, bendera tanah air dan lain sebagainya sebagai tauhid, saudara, maka ungkapan tersebut tidak benar, ungkapan tersebut keliru. Karena faktanya secara jelas dari dalil yang sahih, Islam mengajarkan cinta kepada tanah air. Tapi sebaliknya, ini yang saya pengen ingatkan nih saudara. Sebaliknya yang lebih bahaya, yang tantar nuding, oh habaib ulama umat Islam, kiai santri, gara-gara tegas, gara-gara nahi munkar, gara-gara lawan kemunkaran kezaliman, dibilang anti NKRI, dibilang tidak cinta tanah air, bahkan ada yang bilang habaib anti Pancasila, habaib anti NKRI. Jawab atau jangan? Jawab atau jangan? Jawab atau jangan? Jaga baik-baik mulutmu. Jangan sembarangan kau berucap. Jaga baik-baik ucapanmu. Kami habaib, kami para ulama, kami para kiai, kami para santri. Kami bukan belajar cinta air tanah air dari barat. Kami tidak belajar cinta tanah air dari kaum nasionalis. Kami tidak belajar cinta tanah air dari timur, dari kaum sekuler, dari dunia saudara. Tapi kami belajar cinta tanah air langsung dari Nabi Muhammad. Takbir! 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 Makanya jangan sembarangan saudara. Punya bacot dijaga. Betul atau betul? Betul atau betul? Jangan asal ngoceh saudara. Kami ulama, habaib, kiai, santri, cinta tanah air bukan sekedar dengan ucapan, tapi kami cinta tanah air dengan perbuatan nyata, saudara, betul? Bahkan dari awal, dari sebelum Indonesia merdeka, saudara, ketika kita masih lawan penjajah, para habaib, ulama, kiai, santri sudah menunjukkan kesetiaan cintanya kepada tanah air, saudara. Jawab yang jujur, yang keras, yang kompak supaya mereka dengar. Jawab. Sebelum Indonesia merdeka, polisi sudah ada atau belum? Ketika kita lawan penjajah, polisi sudah ada atau belum? Tentara sudah ada atau belum? DPR sudah ada atau belum? Menteri sudah ada atau belum? Partai sudah ada atau belum? Presiden sudah ada atau belum? Tapi sebaliknya saudara, jauh sebelum Indonesia merdeka, sebelum Republik Indonesia ada saudara, di Nusantara ini, jawab yang keras. Ulama sudah berjuang atau belum? Habaib sudah berjuang atau belum? Kiai sudah berjuang atau belum? Santri sudah berjuang atau belum? Umat Islam sudah berjuang atau belum? Makanya jaga mulutmu, jangan kurang ajar. Betul atau betul? Betul atau betul? Betul atau betul? Mari kita lihat sejarah, saudara. Mari kita lihat sejarah. Bagaimana perjuangan ulama, santri, habaib, kiai berjuang memerdekakan Republik Indonesia, saudara. Ada seorang profesor, kalau tidak salah tinggalnya di Bandung, gitu, saudara. Beliau nulis buku tentang bagaimana perjuangan ulama, santri, kiai, habaib dalam mencintai tanah air dan berjuang memerdekakan Republik Indonesia, saudara. Sampai 2 jilid tebal buku tersebut bagaimana menjelaskan jasa-jasa umat Islam, santri, habaib, kiai, ulama memerdekakan Republik Indonesia, saudara. Kalau kita mau bahas nggak akan tuntas, nggak akan habis waktunya, saudara. Masya Allah, ada Imam Bonjol di Sumatera, saudara, yang dengan imamahnya, dengan jubahnya yang saat ini imamah jubah banyak dihina-hina oleh buzzer, tapi dengan imamah jubahnya dia berjuang bela tanah air, saudara. Dia perang lawan penjajah, dia gerakkan umat. Di Jawa ada Pangeran Diponegoro yang dengan imamah jubahnya berjuang bela bangsa. Dan masih banyak lagi, saudara, di Jawa Barat, di Garut, di Ciamis, di Tasik, di Bekasi. Banyak ulama
yang berjuang memimpin santri untuk melawan penjajah, saudara. Betul. Di Jawa Timur ada Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dari Jombang, saudara, pendiri Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau, insyaallah. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, bagaimana perjuangan beliau terhadap bangsa dan negara, saudara? Ketika Indonesia baru memproklamirkan kemerdekaannya saat itu, saudara, Belanda dan Inggris ingin kembali datang untuk menjajah kembali Indonesia, Pak Bu. Indonesia saat itu masih lemah, belum punya angkatan bersenjata yang memadai. Indonesia saat itu kekuatannya masih rapuh, saudara. Baru saja merdeka. Inggris dan Belanda nggak terima. Datang Inggris dan Belanda, saudara, untuk menjajah kembali Indonesia, untuk merebut kembali Indonesia. Itu Kiai Hasyim Asy'ari bersama para alim ulama. Begitu dengar Inggris Belanda mau datang untuk jajah Indonesia, saudara, apa yang beliau lakukan? Beliau bersama para alim ulama mengeluarkan yang namanya resolusi jihad. Resolusi jihad itu artinya fatwa, saudara. Apa isi fatwa tersebut? Menegaskan bahwasanya jihad mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia adalah jihad di jalan Allah, saudara. Dan beliau mempertegas bahwasanya siapa yang meninggal dunia ketika melawan penjajah kafir, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, maka dia meninggal dunia dalam keadaan syahid, saudara. Ketika resolusi jihad ini dikeluarkan, ibadah Allah, luar biasa. Rame-rame umat Islam menyambut, para habaib, para kiai, para santri, para ulama. Mereka turun ke Surabaya, saudara. Inggris Belanda saat itu sudah pengalaman perang. Mereka sudah punya pesawat tempur. Mereka sudah punya senjata-senjata canggih. Mereka pengalaman perang dunia kedua. Tapi habaib, ulama, kiai, santri dengan bambu runcingnya, dengan goloknya, dengan pedangnya, dengan tombaknya, mereka turun, saudara. Mereka pekikkan kalimat takbir, mereka pukul mundur Belanda dan Inggris. Terjadi pertempuran dengan kalimat takbir. Umat Islam maju, Belanda dan Inggris habis tunggang langgang. Kemerdekaan Indonesia berhasil dipertahankan, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa yang mendorong para ulama, para kiai, para santri saat itu untuk memperjuangkan Indonesia? Tidak lain dan tidak bukan karena dorongan iman, saudara. Dorongan materi saja tidak cukup, saudara. Nggak ada dorongan materi, nggak ada dorongan iming-iming jabatan. Tapi dorongan apa yang membuat mereka berjuang seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan dorongan iman. Cinta tanah air yang diwarisi oleh dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diwarisi oleh para alim ulama, kiai dan santri, dengan mengharapkan ridho Allah dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Itu yang buat negeri ini merdeka. Makanya jelas di pembukaan Undang-Undang Dasar, kemerdekaan Republik Indonesia berkat rahmat Allah. Kenapa sampai ditulis, saudara? Karena mereka sadar betul, tanpa perjuangan umat Islam, tanpa perjuangan kiai, habaib, santri, ulama dan umat Islam yang tulus, ikhlas mencintai negeri tanpa embel-embel, tanpa itu semua, negeri ini tidak akan pernah lepas dari cangkeman penjajah, saudara. Betul. Belum lagi dari kalangan habaib. Oh, kalau dihitung dari kalangan habaib gak kehitung, saudara. Saya kasih contoh sederhana satu aja, contoh kecil. Di antara sekian banyak habaib yang berjuang merdekakan Republik Indonesia, saudara. Ayah dari imam besar Al-Habib Rizik Syihab, yaitu Sayyidul Jad Al-Habib Hussein bin Syihab, Al-Habib Hussein bin Muhammad bin Syihab, saudara. Ayahnya Habib Rizik. Ayahnya Habib Rizik bukan ulama. Ayahnya Habib Rizik bukan ahli kitab, saudara. Tapi beliau dekat dengan ulama, dekat dengan aulia, dekat dengan orang-orang soleh. Ayahnya Habib Rizik selalu khidmah melayani Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, seorang wali besar di Jakarta, saudara. Habib Rizik mengatakan apa? Saya bisa seperti ini, kata beliau, berkat khidmahnya ayah saya kepada Habib Ali Habsyi Kuitang, saudara. Habib Rizik ngomong itu, saudara. Makanya ulama mengatakan, orang yang khidmah sama ulama, yang peduli dengan perjuangan ulama, yang tulus khidmah bersama ulama, kalau nggak anaknya, cucunya bakal jadi ulama, saudara. Nggak main-main urusan khidmah dengan ulama, saudara. Habib Hussein bin Syihab, beliau bukan seorang ulama, beliau biasa aktivis, saudara.
Saat itu beliau bersama kawan-kawan keturunan Arab Hadarim mendirikan yang namanya Pandu Arab, yaitu organisasi komunitas anak-anak keturunan Arab yang sudah bertumpah darah Indonesia ikut berjuang memerdekakan Republik Indonesia, saudara. Singkat cerita, saat itu ayah dari imam besar yaitu Al-Habib Husain bin Syihab, beliau nyusup ke gudang logistiknya Belanda, pura-pura kerja dengan Belanda, saudara. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk ngambilkan logistik Belanda yang banyak dibagikan kepada para mujahid dan pejuang, saudara. Karena itu hartanya kafir harbi. Kalau dalam hukum peperangan, fikih peperangan, hartanya kafir harbi itu bisa diambil, saudara. Halal hukumnya. Ambil, bagikan buat umat Islam. Karena penjajah itu kafir harbi, perang lawan umat Islam saat itu. Betul atau tidak? Beliau nyusup, beliau kerja. Setiap hari beliau bagikan itu logistik dari tempat Belanda, dibagikan kepada para penjuang, saudara. Dibagikan kepada mujahidin-mujahidin yang berjuang memerdekakan Republik Indonesia. Dibagikan kepada para pribumi, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Suatu saat beliau ketahuan, saudara. Ketahuan kalau ternyata beliau penyusup untuk mengambil logistik Belanda dibagikan ke orang Indonesia, saudara. Beliau dikejar. Ketika ketahuan beliau dikejar. Ketika dikejar beliau ditembak. Alhamdulillah beliau tidak mati, tapi tembakan tersebut mengenai bagian belakang daripada bokong beliau, saudara. Sampai beliau meninggal, bekas tembakan tersebut masih ada, saudara. Allah. Artinya apa? Ini kesetiaan terhadap bangsa. Ini cinta bukan sekedar kata-kata, tapi pengorbanan. Shallu ala Nabi. Nggak akan selesai kalau saya ciptakan perjuangan Habaib merdekakan bangsa. Perjuangannya kiai santri. Ada satu lagi saya mau ceritakan. Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat Palu. Jadi Palu ada madrasah namanya Al-Khairat, pesantren madrasah. Beliau sangat berjasa. Beliau mendirikan bukan hanya satu madrasah, saudara. Sampai saat ini Al-Khairat di Palu dan di Indonesia Timur cabangnya sudah lebih dari 1.500, saudara. Ulama besar, wali min auliyaillah, seorang soleh, seorang wali, saudara. Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, saking besarnya jasa beliau sampai-sampai nama beliau diabadikan saat ini untuk jadi bandara di Palu. Jadi kalau kita terbang mendarat di Palu, nama bandaranya Mutiara Sis Al-Jufri, Sayyid Idrus Salim Al-Jufri. Satu-satunya nama bandara yang pakai nama Habib di Palu, saudara. Saking besarnya jasa dan perjuangan beliau. Beliau kelahiran Indonesia? Bukan. Beliau bukan kelahiran Indonesia. Beliau kelahiran Taris, Hadramaut, saudara. Tapi beliau hijrah ke Indonesia untuk dakwah, untuk berjuang, sampai jadi orang Indonesia, berbaur dengan orang Indonesia. Bahkan beliau jadikan Indonesia sebagai tumpah darahnya dan tanah airnya, saudara. Saking cintanya kepada Indonesia, sampai ketika, saudara, Indonesia dimerdekakan, beliau mengubah syair yang sangat populer, terkenal. Di antara rangkaian syair yang beliau gubah, apa kata Habib Idrus bin Salim Al-Jufri? Kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzin al-hamra wal bayda'u. Kata Habib Idrus bin Salim, setiap umat, setiap bangsa punya simbol kemuliaan, dan simbol kemuliaan kita bangsa Indonesia adalah merah dan putih, saudara. Allahu Akbar. Masya Allah, saudara. Jadi warna merah putih ini bukan sekadar warna. Warna merah putih ini, saudara, warna yang direstui oleh orang-orang soleh dan para aulia Allah, saudara. Warna yang didoakan oleh para aulia Allah dan orang-orang soleh, saudara. Karena di balik warna ini ada pesan, bukan sekedar warna. Ada pesan yang mengingatkan kita kepada sejarah, bahwasanya kemerdekaan Republik Indonesia tidak didapatkan dengan hadiah dari penjajah, bukan hadiah dari Belanda, bukan hadiah dari Jepang, apalagi hadiah dari Amerika, saudara. Bukan. Tapi kemerdekaan Republik Indonesia mengandung merah dan putih, saudara. Terbangun di atas merah dan putih. Merah darah para syuhada, putih tulang mereka. Artinya apa? Negeri ini bisa merdeka berkat para syuhada yang menumpahkan darahnya yang merah, mematahkan putihnya tulang mereka untuk berjuang
memerdekakan Republik Indonesia, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah merahmati para syuhada. Mudah-mudahan Allah membalas jasa mereka dengan sebesar-besarnya balasan. Dan mudah-mudahan mereka kelak di akhirat dikumpulkan bersama Rasulullah. Diampuni dosa-dosa mereka, diangkat derajat mereka, dan mudah-mudahan negeri ini diberkahi oleh Allah dengan keberkahan para syuhada pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Amin ya Rabbal. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak. Kalau begitu kecintaan para alim ulama, habaib, kiai dengan Republik Indonesia